pagi Bu. Pagi Bu. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, buat teman-teman kita apabila ada yang sakit, kita doakan agar segera sembuh. Nah, baiklah, anak-anak, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Nihil Bu. Oh, bagus ya, semuanya harus simak. Nah, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita mengenai translasi, kalian harus tahu dulu mengenai bidang koordinat kartesius. Nah, di mana bidang koordinat kartesius ini adalah suatu bidang yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi, dia itu memiliki 4 kuadran, di mana kuadran yang pertama adalah sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai positif. Pada kuadran kedua, sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Pada kuadran ketiga, X bernilai negatif dan Y juga bernilai negatif. Dan kuadran keempat, X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Nah, sumbu koordinat kartesius ini akan kita gunakan dalam pembelajaran kita mengenai translasi atau pergeseran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang translasi. Nah, translasi ini biasanya disebut dengan suatu pergeseran pada transformasi. Nah, translasi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang. Nanti bidangnya itu adalah bidang kartesius ya, bidang koordinat kartesius. Nah, jadi dia itu translasi dinyatakan dalam P A B Y. Nah, di mana A dan B ini berbeda dengan sebuah titik. Kalau titik kan itu X, Y, kiri sama kanan. Nah, sedangkan translasi ini letaknya itu seperti ini, A, B. Itu biasanya disebut sebagai sebuah matriks, tapi untuk SMP masih belum dipelajari. Nah, jadi di sini untuk A, kita kan tahu translasi adalah sebuah pergeseran. Jadi di dalam bidang itu terdapat bidang X sama Y. Jadi pergeseran antara bidang X itu yaitu sebesar A, dan pergeseran antar sumbu Y itu adalah sebesar B. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya sudah ibu sajikan di sini, di mana titik P1,2 ditranslasikan oleh 2, 3 menghasilkan apa? Nah, pertama caranya itu kita harus membuat sumbu koordinat kartesius atau bidang koordinat kartesius. Nah, kita tentukan dulu titik P1,2 itu letaknya di mana? Ini berarti 1,2. Pakai penggarisnya supaya lebih rapi. Nah, jadi di sini adalah titik P1,2. Lalu kita translasikan dengan 2, 3. Berarti kita fokus dulu ke 2. Sumbu X-nya berpindah sebesar 2. Kalau 2 itu berarti positif, berarti arahnya ke kanan. Sebesar 2 ke kanan. Berarti 2 langkah ke arah kanan. 1, 2. Untuk sementara kita dapat titiknya di sini. Lalu kita lihat lagi pergeseran di sumbu Y. Ialah 3, sebesar 3. Kalau positif berarti dia ke atas, kalau negatif berarti dia bergeser ke arah bawah. Nah, karena juga positif berarti kita bergeser ke atas 3 langkah. 1, 2, 1, 2, 3. Berarti di sini. Jadi kita dapat adalah P aksen. Tanda aksen di sini adalah tanda bahwa titik tersebut telah mengalami transformasi atau translasi. P aksen adalah 3,5. Nah, jadi kita lihat arah pergeserannya. Dari titik P ke P aksen bergeser oleh translasi 2
3. Nah, ini untuk cara menggunakan sumbu koordinat kartesius. Kita isi dulu ya. P aksen 3,5. Nah, selanjutnya kita dari gambar ini kita dapat melihat bahwasanya kita dapat menemukan suatu rumus untuk menentukan P aksen, X aksen, Y aksen dengan cara P aksen X tambah A, Y tambah B, di mana X adalah 1, Y adalah 2. Nah, jadi X sama Y ini merupakan titik awal, jadi titik P-nya. Sedangkan A dan B adalah translasi atau pergeseran. Translasinya adalah 2 dan 3, jadi A-nya 2, B-nya adalah 3. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita tinggal mensubstitusikan ke rumus. Jadi P aksen X tambah A berarti 1 tambah 2. 1 tambah 2, Y tambah B berarti 2 tambah 3. Lalu kita sederhanakan. 1 tambah 2, 3. Dan 2 tambah 3 adalah 5. Jadi P aksen adalah 3,5. P aksen 3,5. Sama bukan? Nah, jadi kita tergantung dari soal ataupun yang diminta oleh guru dalam mengerjakan soal translasi ini. Nah, untuk sampai sini apa ada yang ingin dipertanyakan atau tidak dimengerti entah bagian mana gitu? Nah, jika tidak ada, untuk memperdalam materi, kalian dapat mengerjakan LKS halaman 51, nomor 1 sampai 5, dikerjakan di latihan, di tugas latihannya. Nah, jika waktunya tidak sempat, maka dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya dalam translasi ini, sebuah titik Px, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y, maka diperoleh peta titik P aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksen adalah X tambah A dan Y aksen adalah Y tambah B. Rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Nah, Ibu sangat mengapresiasi kalian yang telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, jadi jangan lupa untuk mengerjakan latihannya dan untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu rotasi. Silakan dipahami, dibaca, dan ditanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.